Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama aku Najah Safira Muhyiddin teman-teman. Aku dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi filsafat matematika. Silakan disimak teman-teman. Hah? Filsafat matematika? Emang ada ya? Jelas ada dong. Nah, sebelum memasuki materi filsafat matematika, aku di sini menjelaskan terlebih dahulu nih, filsafat sendiri itu apa sih? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih, filsafat sendiri itu apa sih artinya? Apa itu filsafat? Secara etimologis atau menurut kata istilah, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu Biblosophia, di mana kata biblos yang berarti kekasih atau sahabat, sedangkan kata sophia yang berarti kearifan atau kebijaksanaan. Jadi secara umum, filsafat berarti yang mencintai kebijaksanaan atau sahabat pengetahuan. Tapi definisi filsafat tentu berbeda-beda dari filsuf yang satu dengan filsuf yang lain. Contohnya, yang pertama, Plato berkata bahwa filsafat sendiri adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Sedangkan, menurut murid Plato sendiri, yaitu Aristoteles, mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang selalu berusaha mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realitas yang ada. Ada 4 hal yang merangsang manusia berfilsafat. Kira-kira kalian mengetahuinya nggak nih? Yang pertama ada ketakjuban, keheranan, dan kekaguman. Maksudnya apa sih? Yang kagum adalah manusia, yang dikagumi adalah segala sesuatu yang ada dan yang dapat kita amati. Dan yang kedua ada keraguan. Keraguan di sini bisa kita lihat dari mitos-mitos yang kita dapat di masyarakat, di lingkungan masyarakat kita. Contohnya, pasti mitos satu ini sudah sering kalian dengar di lingkungan masyarakat kalian, yaitu kita tidak boleh keluar di waktu maghrib-maghrib. Katanya kita bakal diculik oleh wewe gombel. Nah, dari situ mengakibatkan keraguan pada manusia dan merangsang untuk ingin tahu dengan akalnya. Yang ketiga yaitu hasrat bertanya. Nah, dari mitos-mitos yang kita dapat, kita dengar, terus contohnya kayak tadi seperti kita nggak boleh keluar maghrib karena takut diculik oleh wewe gombel, itu mengakibatkan banyak pertanyaan dan terus bertanya yang kemudian akan menggiring manusia berfilsafat. Ternyata filsafat juga punya sifat-sifat dasar loh teman-teman, yaitu berpikir radikal sampai ke akar-akarnya, mencari asas esensi realitas dan memburu kebenaran, dan mencari kejelasan seluruh realitanya, lalu berpikir secara logis sistematis. Kira-kira ada yang tahu nggak peranan filsafat itu apa sih? Peranan filsafat yaitu sebagai pendobrak mitos-mitos, kelaziman, dan sebagai pembebas dan sebagai pembimbing kita untuk berpikir secara integral dan secara utuh dan secara nyata juga teman-teman. Itu peranan filsafat. Setelah itu, ada yang tahu nggak nih cabang-cabang filsafat itu apa aja? Ayo, sini simak penjelasan dari aku ya teman-teman. Yang pertama ada epistemologi. Epistemologi yaitu cabang filsafat yang bersangkut paut dengan ilmu pengetahuan teman-teman. Nah, pengetahuan di sini ada 3 jenis. Yang pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan dari hasil penyerapan inderawi terhadap objek tertentu dan yang kita jumpai. Dan yang kedua, ada pengetahuan ilmiah, di mana
pengetahuan yang kita peroleh melalui penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastiannya dan kebenarannya yang kita capai. Dan yang ketiga, ada pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, prinsip, dan asas dari seluruh realitas yang dipersoalkan selaku objek yang hendak kita ketahui, teman-teman. Yang kedua, ada metafisika atau ontologi, yaitu kita membahas segala sesuatu yang ada menyeluruh dari sekaligus pembahasan dilakukan dengan membedakan dan memisahkan eksistensi yang sesungguhnya dari penampilan atau penampakan eksistensi itu. Dan yang ketiga ada logika, teman-teman. Yang keempat, etika. Etika di sini bersangkutan dengan masalah kebaikan. Yang kelima ada estetika, yaitu yang bersangkutan dengan masalah keindahan, teman-teman. Yang keenam ada filsafat tentang berbagai jenis ilmu. Nah, sekarang kita ke materi inti nih, teman-teman, yaitu filsafat matematika. Sejarah filsafat matematika. Sejak milenium kelima dan ketiga sebelum Masehi, matematika telah dikenal di Mesir dan di Babilonia kuno sebagai suatu alat yang sangat berguna untuk memecahkan berbagai masalah dan berbagai masalah praktis. Contohnya, ada banjir tahunan di lembah Nil dan memaksa orang-orang Mesir kuno mengembangkan suatu rumus atau formula yang membantu mereka menetapkan dan menentukan kembali batas-batas tanah. Tetapi, matematika sebagai ilmu baru yang dikembangkan oleh filsuf Yunani sekitar 5.000 tahun kemudian, filsuf-filsuf besar bangsa Yunani yang mengembangkan matematika ialah Pythagoras dan Plato. Bagi Pythagoras, matematika adalah sangat penting untuk memahami filsafat, teman-teman. Karena ia menyimpulkan bahwa sifat-sifat tersebut dapat dilambangkan ke dalam bilangan dan dalam keterhubungan angka-angka. Pandangan menurut Plato. Plato berpendapat bahwa geometri adalah kunci untuk meraih pengetahuan dan kebenaran filsafat, teman-teman. Nah, bagi Plato yang penting, bahkan yang terpenting adalah tugas akal untuk membedakan tampilan atau penampakan dari realita kenyataan yang sebenar-benarnya. Menurut Plato, ketetapan, keabadian, atau kepermanenan bebas untuk dipahami adalah harus merupakan karakteristik pernyataan-pernyataan matematika, teman-teman. Dan dari pandangannya bahwa bilangan-bilangan, entitas, geometri, dan relasi antara entitas-entitas itu objektif atau paling tidak saling terkait dan masuk akal. Bagi Plato, matematika murni pada masanya adalah aritmetika dan geometri euclid, teman-teman, yang mendeskripsikan bangun matematis dan realisasi di antara mereka, teman-teman. Nah, sedangkan matematika terapan melukiskan objek-objek empiris beserta relasi-relasinya, teman-teman. Pandangan Plato, matematika bukanlah idealisasi aspek-aspek tertentu dari dunia empiris, akan tetapi sebagai deskripsi dari bagian realitanya. Pandangan menurut Aristoteles. Ia menolak pembedaan dari Plato antara dua ide yang disebut realita kebenarannya dan bahwa pengalaman cita rasa dikatakan hanya sebagai pendekatan dari dunia ide. Aristoteles membedakan dengan tajam antara kemungkinan mengabstraksikan bulatan dan karakteristik matematis yang lainnya dari objek-objek kebebasan dan keberadaannya dari karakteristik atau contoh-contoh, yaitu lingkaran. Aristoteles seringkali menekankan bahwa kemungkinan mengabstraksikan tidak berarti memerlukan kebebasan keberadaan yang diabstraksikan. Pandangan menurut Aristoteles tentang hubungan antara matematika murni dan terapan juga menjadi agak jelas. Aristoteles juga banyak mencurahkan perhatiannya pada struktur keseluruhan teori dalam matematika, teman-teman. Ia juga membedakan dengan jelas antara yang pertama,
prinsip-prinsip yang berlaku bagi semua sains. Yang kedua, prinsip khusus yang dianggap benar oleh matematikawan yang terhalang di dalam demonstrasi teori-teori. Yang ketiga, definisi yang tidak mengasumsikan apakah yang didefinisikan itu ada. Yang keempat, hipotensi keberadaan yang mengasumsikan bahwa apa yang didefinisikan itu ada. Hipotensi keberadaan ini dalam matematika murni tidak diperlukan, teman-teman. Pandangan menurut Leibniz. Leibniz yaitu filsuf, matematikawan, dan fisikawan loh, teman-teman. 2 tahun sebelum kematian Leibniz, ia menulis buku yang berjudul Monadology. Ia memberikan sinopsis filsafatnya sebagai berikut, teman-teman. Terdapatlah juga 2 macam kebenarannya, yaitu kebenaran pada penalaran dan kebenaran pada kenyataan atau kefaktaan. Ia juga setuju dengan Aristoteles bahwa setiap proposisi di dalam analisis terakhir berbentuk subjek predikat. Ia juga percaya bahwa subjek memuat predikat. Hal ini harus berlaku untuk semua kebenaran penalaran yang berbentuk subjek predikat, teman-teman. Konsepsi Leibniz tentang bidang studi matematika murni sangat berbeda dengan pandangan Plato dan Aristoteles. Beberapa pandangan menurut Kant. Kant membagikan proposisi ke dalam 3 kelas. Pertama, proposisi analitis seperti Leibniz, yakni proposisi yang negasinya kontradiksi. Proposisi sintesis. Kant juga membedakan menjadi 2 kelas, yaitu yang empiris dan yang non-empiris. Proposisi sintesis bergantungan pada persepsi indera. Dan sebaliknya, proposisi non-empiris yaitu tidak bergantungan pada persepsi indera. Jadi, Kant tidak setuju dengan pandangan matematika murni yang menjadikan persoalan definisi dan entitas menuntut berada di bawahnya, teman-teman. Menurutnya juga, matematika murni memiliki isi untuk dirinya sendiri. Dari struktur ruang dan waktu yang bebas dari materi empiris. Sedangkan matematika terapan memiliki isi untuk dirinya sendiri, struktur ruang dan waktu dengan materi yang mengisinya. Sekian, terima kasih teman-teman. See you di video selanjutnya.